Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman pada hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya akan menjawab satu pertanyaan, apakah menikah sekaligus bercerai itu bisa? Karena pernah mendengar ada satu pernikahan kemudian tidak berapa lama waktu bercerai. Apakah memang bisa seperti itu? Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menanggapinya. Jadi dalam satu perceraian tentunya ada suatu proses, ada aturan yang harus dilakukan oleh pasangan suami atau istri. Jadi perceraian itu ada dua macam, ada cerai talak yang dilakukan suami terhadap istri dan gugat cerai dilakukan oleh istri kepada suami. Nah, tetapi perceraian juga ada prosesnya, karena di dalam kompilasi hukum Islam, di mana di situ dijelaskan bahwa perceraian yang sah itu harus dilakukan di depan hakim atau di pengadilan dengan mengajukan permohonan tadi gugat cerai talak atau gugat. Jadi harus ada permohonan terlebih dahulu kepada pengadilan. Itu pertama. Yang kedua, perceraian itu sebenarnya juga harus punya alasan-alasan gitu. Alasan-alasan di mana akan memungkinkan disetujui apabila alasannya memang sesuai. Hal ini juga dijelaskan dalam kompilasi hukum Islam. Ada beberapa alasan bisa dilakukan perceraian atau perceraiannya memungkinkan akan terima. Pertama, misalnya salah satu pasangannya melakukan zina atau perjudian atau perbuatan yang perbuatan kemaksiatan lah, misalkan tadi perjudian, pemabuk yang tidak bisa berhenti. Kemudian alasan yang lain juga pasangannya salah satunya adalah melakukan KDRT. Kemudian juga dalam rumah tangga tersebut sudah tidak ada keharmonisan atau sering terjadi cekcok lah. Terus juga alasan yang lain, salah satu pasangannya meninggalkan 2 tahun berturut-turut. Terus ditambah lagi ada melanggar takdir tolak. Nah, ini maksudnya itu salah satunya, tidak semuanya, tapi salah satunya itu harus ada syarat itu untuk permohonannya ke pengadilan. Nah, nanti ada proses perceraian juga ada proses. Misalnya nanti diundang, misalnya sidang pertama ada perdamaian. Kemudian nanti kalau tidak ada perdamaian nanti akan dipanggil lagi. Jadi emang ada prosesnya, ada aturannya lah gitu, ada tahap-tahapannya. Jadi kalau ada istilahnya menikah langsung bercerai, tentu itu tidak dibenarkan, karena ya perceraian tidak semudah itu menikah langsung bercerai. Harus ada prosesnya tadi, ada pengajuan di depan sidang, itu ke pengajuan cerai ke pengadilan, kemudian juga harus ada alasan-alasan, terus kemudian nanti juga ada proses perceraian, ada sidang, pemanggilan dan sebagainya. Jadi simbolnya bahwa kalau ada berita bahwa menikah langsung bercerai, tentu itu perceraiannya tidak dibenarkan. Intinya seperti itu, karena memang harus ada proses seperti itu. Nah, kita tidak tahu nih kalau perceraian secara agama misalkan hanya secara lisan, tapi kan itu memang belum sah secara undang-undang. Secara undang-undang itu harus dilakukan permohonan perceraian ke pengadilan agama jika muslim. Nanti ada prosesnya, ada sidangnya. Jadi nggak semudah tadi yang berita itu. Ya kira-kira seperti itu tanggapannya, jawabannya, simpulannya. Tidak dibenarkan ya ketika ada pernikahan langsung perceraian, karena perceraian itu butuh proses dan ada alasan-alasan yang tepat dan sesuai dengan ada aturannya juga. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Silahkan like, follow TikTok ini.
subscribe di channel YouTube saya, SDY Channel. Di situ banyak sekali mengenai masalah-masalah hukum yang dibahas yang mungkin bersinggungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.